Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Yang diberkati kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias di Kelapa Gading Nias dan juga seluruh jemaat gereja Tiberias live streaming. Bersama-sama kita boleh ada mengucap syukur dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Kita mengucap syukur bersama-sama buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur yang naik ke surga bagi setiap kita, sediakan tempat tinggal. Hingga pada pagi hari kita boleh percaya suatu hari kelak kita akan bersama-sama berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga seperjaman kudus dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Bersama-sama kita mau satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya yang sempurna Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau bangkit bagi setiap kami, hidup bagi setiap kami, naik ke surga bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, Kau naik ke surga, jadi imam besar agung bagi setiap kami. Kau sediakan tempat tinggal bagi setiap kami. Hingga kami percaya Tuhan suatu hari kelak kami bersama keluarga akan terbang ke awan-awan bersama Tuhan Yesus berkumpul di kerajaan sorga seperjamuan kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat beribadah. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap jemaat Tiberias yang di dalam gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, bahkan setiap jemaat gereja Tiberias yang bergabung live streaming, kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami. Maka doa kami, biar Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga siapapun yang beribadah pada pagi hari ini boleh terima kuasa dan kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah kami sungguh percaya kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap berkat bagi yang terkasih Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Pada pagi hari melayani kami sungguh percaya ada urapan yang baru, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita Tiberias yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada pagi hari. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Engkau berikan tubuh darah-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus, menebus setiap kami, mengurapi setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Ku sebagai anak-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Naikkan sembah kita bagi Tuhan kembali pada pagi hari Tiberias. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kasih-Mu padaku. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pulihkan setiap kami. Pulihkanku sebagai
beri dirimu. Kau beri dirimu, hancur bagiku. Nyatakan kasih-Mu padaku. Kau pulihkan setiap kami oleh tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, kami percaya. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa Sampai kita bangkit berdiri pada pagi hari ini, bersama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu. kami bersyukur. Dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur Dia naik ke surga bagi setiap kita, mencurahkan Roh Kudus, urapan yang baru bagi setiap kita. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau pulihkanku, Kau pulihkanku sebagai anak-Mu, Kau pulihkanku sebagai anak-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. dengan iman percaya bersama-sama kita terima kuasa pada siang pagi hari ini. Minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, baharui setiap kami pada pagi hari ini ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan urapan yang baru pada pagi hari ini. Oh, tubuh darah-Mu, kami percaya ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita sama-sama. Minyak kudus-Mu mengurapi
naik ke surga, jadi imam besar agung bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami sanjung Kau Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang pagi hari ini menyembah Tuhan Yesus, kami naik ke surga bagi setiap kami. Dan ku datang menyembahmu. Mari bersama-sama Tiberias naikkan sebagai nama bagi Tuhan pagi hari ini. Sama-sama dengan segenap hari kita nyatakan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang kepadamu. Mari lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus kita, dengan segenap kekuatan-Mu naikkan sebagai nama bagi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Kami sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Lebih baik kita beri yang terbaik bagi Yesus Raja kita. Kami sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Yesus. Lebih sungguh lagi bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Raja kami naik ke surga bagi setiap kami, yang menyelamatkan kami, mengurapi setiap kami, memulihkan kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama
Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur sama-sama Tiberias, kita boleh katakan. Yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi dong di atas kepala kita buat Tuhan. Boleh katakan haleluya. Boleh kasih salam senyum setia jemaat Tuhan. Katakan ku tak bangga dari gereja dan suku barat. Sama-sama yang bersyukur. One, two, kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan bagi Raja kita.
Yesus, kita naik, sediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Dia naik. Bisa lebih dahsyat lagi. Ia merayakan kenaikan Tuhan. Tiberias dengan iman. Haleluya, dia bangkit. Dia hidup. Haleluya, dia naik. Yo, sekali lagi Bapak Ibu Tiberias. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus, oh kudus, oh kudus, sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Sekali berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama rayakan dengan sukacita kenaikan Tuhan Yesus kita, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, yes. Yo, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Come on, sing together.
Yesus naik, marilah rayakan, rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Yuk sekali lagi semua sama-sama. Dia naik, Dia naik dan hidup selamanya. Yesus naik, Yesus naik, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, yang percaya Tuhan Yesus naik ke surga, lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Dia Tuhan Allah yang perkasa bagi setiap kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita beritahu sekarang diri kita, katakan Yesus Tuhan, Allah kita perkasa. Haleluya. Bersama-sama gereja Tiberias. Demikian tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari. Kembali dudukkan hati kita pada siang hari. Kita mengucap syukur
Buat kebaikan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami pada siang hari ini dalam hadirat Tuhan mengucap syukur, menyembah Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang maha besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna untuk selama-lamanya. Hanya Yesus yang layak kami tinggikan, hanya Yesus yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Tuhan lebih lagi pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita lebih lagi menyembah Tuhan pada siang hari ini. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you
sembah kita bagi Tuhan Yesus. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship, Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. For your name is holy, Lord. For your name is holy. Holy. Oh Lord, for your name is holy. Oh Lord, for your name is holy. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Kami sembah. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah. Sekali lagi Tiberia sama-sama. Ku menyembah, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God. What is the Lamb? Tiberia sama-sama angkat sembah kita bagi Tuhan Yesus. You are holy, holy are you, Lord God. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi sama-sama. You are holy, holy are you, Lord God. What is the Lamb? What is the Lamb? Come on. You are holy, holy are you, Lord God.
haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hanya bagi Tuhan kami yang setia menyertai kami. Tuhan yang setia memberikan tuburannya bagi setiap kami, menyembuhkan setiap kami, membarui setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, sama-sama kita boleh katakan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari. Silakan baik duduk setiap jemaat dikasih Tuhan pada siang hari ini. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah gembala yang terkasih, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya, karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih, Bu Pendeta Darniati Pariyaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja TBRS Indonesia. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan suara Gembala Sidang kita terkasih, Bu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan tema tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan. Untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga yang pertama. Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50-53, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena dalam Tuhan Yesus, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati di dalam hidup. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan rohnya sendiri
menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah bersama-sama, yaitu hari ini kami telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Maka urapi setiap kami Tuhan, agar setiap kami hari ini Tuhan Yesus, ketika mendengarkan firman-Mu Tuhan, dari firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan Yesus hari ini memberkati, mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Berkati Gembala Sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Setiap kata, setiap kalimat merupakan isi hati Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan penuh kuasa, mujizat dan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus, bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Bagi yang mulia, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja TBS yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kau kupuja, kucinta, katakan kau kupuja, kau kupuja, kucinta, kau kupuja, kau kupuja, kucinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya,
Kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau dalam rangka kenaikan Yesus ke sorga. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul pagi hari ini. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di gereja Nias. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk menambah iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan sebagaimana harinya ya saudara, yaitu kenaikan Yesus ke sorga saudara sekalian. Para murid Yesus waktu itu menghadapi perpisahan dengan Yesus untuk kedua kalinya. Yaitu sebelum Yesus mati disalibkan, itu sudah mau mengadakan perpisahan ya saudara sekalian, yaitu sebelum Yesus mati disalibkan, telah merenggut sosok yang amat mereka teladani. Mereka hampir putus asa. Tetapi ketika pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan menampakkan diri dengan para murid, tentu para murid kembali semangat dan yakin bahwa Yesus yang mereka teladani adalah berkuasa atas alam maut. Tapi ternyata hanya 40 hari saja saudara, karena Yesus menyampaikan pesan bahwa ia akan kembali ke sorga. Sebelum kenaikannya, Yesus membawa para murid keluar kota Yerusalem hingga dekat Betania. Yesus naik ke sorga saudara. Di Lukas 24 ayat 50-51 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat di sorga. Perpisahan kali ini berbeda dengan perpisahan biasanya, sebab kali ini tidak diwarnai dengan isak tangis waktu Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian mati ya. Mereka sedih, kecewa, dan bingung ya saudara sekalian. Tetapi perpisahan kali ini berbeda dengan perpisahan yang lalu, sebab kali ini tidak diwarnai isak tangis dan duka, melainkan dengan sukacita. Di Lukas 24, 52-53 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Ya saudara sekalian. Nah, untuk kenaikan Yesus ke sorga saudara sekalian. Untuk apa saudara sekalian? Satu, Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Pertama, Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Argo tolong bacakan Yohanes 14 ayat 1-2 Argo. Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-2 katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenaikan Yesus ke sorga yang pertama adalah Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Jadi kenaikan Yesus ke sorga adalah supaya ada tempat tinggal ya bagi kita saudara. Disediakan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab dunia tempat manusia hidup sekarang ini hanyalah sementara. Tetapi kematian bukanlah menjadi akhir dari kehidupan orang percaya kepada Yesus. Itu adalah merupakan cara Allah untuk membawa manusia dari dunia yang fana ke sorga yang kekal. Jadi hanya perpindahannya saudara sekalian. Tuhan Yesus sendiri menyediakan tempat bagi kita.
Jadi kita dapat berpikir bahwa setiap kita sangat ingin tempat yang kekal. Amin saudara sekalian, tempat yang abadi. Walaupun kita sudah punya rumah bagus misalnya di bumi, tapi sebagus apapun semua itu bukan abadi, hanya sementara. Nah, tempat abadi akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang abadi buat kita. Jadi benarlah bahwa dengan kita menjadi orang Kristen, rumah itu sudah Bapa sendiri sediakan bagi kita semua, yaitu kerajaan sorga. Hal pertama kenaikan Yesus ke sorga adalah Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Kemudian yang kedua, Yesus menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Argo tolong bacakan Yohanes 14 ayat 3-4 Argo. Yohanes 14 ayat 3-4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Yohanes 14 ayat 3-4 katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, saudara. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga adalah Yesus menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ya saudara sekalian. Nah, di sini kita lihat ya saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan, ada dua malaikat ya berkata kepada murid-murid atau orang yang berkumpul pada waktu Yesus naik ke sorga, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya saudara sekalian, saya ulangi, hai orang-orang Galilea, ini malaikat berkata kepada orang-orang di situ, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, para malaikat menyampaikan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan yang sama, seperti ketika Yesus naik ke sorga. Ini menegaskan bahwa kenaikan Yesus adalah awal dari harapan akan kedatangannya yang kedua kali, saat dia menghakimi dunia dan membawa keselamatan bagi umatnya. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus tidak lupa terhadap kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan menjemput kita dan membawa kita sehingga kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Cara Tuhan Yesus datang kembali ada dalam Alkitab. Pada waktu itu orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di Lukas 21 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya ulangi, Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara sekalian, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berapa banyak orang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus? Nah, di Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin, saudara sekalian. Nah, di Wahyu 1 ayat 7 tadi dikatakan ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Yesus, juga mereka
yang telah menikami Yesus, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin, saudara sekalian. Dan apa yang akan kita lihat ya saudara sekalian di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu-penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hal yang kedua kenaikan Yesus ke sorga, yaitu Yesus menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Nah yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga, Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kita orang percaya kepadanya. Argo tolong bacakan Yohanes 16 ayat 7, Argo. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 16 ayat 7 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Supaya hidup orang percaya atau kita-kita ini yang percaya kepada Yesus tidak semata-mata bergantung pada sesuatu yang ada pada diri kita atau apapun atau pada siapapun saudara. Tapi berharap dan bergantung pada kuasa Roh Kudus ya saudara sekalian. Di Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, kita berharap dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus, tidak bergantung pada diri kita sendiri, kepada apapun dan kepada siapapun. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, jadi kita bergantung pada Roh Kudus. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak dicurahkan atau tidak datang ke dunia ini untuk orang-orang yang percaya kepadanya ya saudara sekalian. Di Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jikalau Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkannya akan dosa. Dia tidak mau berbuat dosa, saudara sekalian, tapi mengerti bahwa itu berdosa. Dan kita hidup dalam kebenaran. Dan juga nanti kita mengerti bahwa ada penghakiman yang akan datang, ya saudara sekalian. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita apa yang dikatakan Alkitab di Yohanes 14 ayat dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, saudara sekalian. Ini Roh Kudus mengajar, mengingatkan kita dan membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya. Di Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, jadi Roh Kudus juga membantu memiliki kita mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah ya. Tadi Roh Kudus akan membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya, kepada Allah ya saudara sekalian. Jadi kita tidak hidup di dalam kedagingan kita. Nah, Roh Kudus juga membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Di Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, saudara sekalian. Nah, Roh Kudus juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia.
Ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa ke hadapan Allah, saudara sekalian. Di Roma 8 dikatakan, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa juga, saudara sekalian. Ya, tadi juga Roh Kudus membantu kita untuk menjadi saksi Kristus sampai ke seluruh dunia. Kemudian Roh Kudus juga membantu kita berdoa ke hadapan Allah dan juga membawa kasih Allah secara merata di hati kita, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita, saudara sekalian. Di Matius 22 ayat 38 sampai 40 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga adalah Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kita orang percaya kepadanya. Nah, kenaikan Yesus ke sorga, saudara sekalian, ada 3 hal. Pertama adalah Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Kemudian kenaikan Yesus membuktikan bahwa kita bukan saja diperlengkapi saat di bumi, tapi juga untuk tujuan kekal yang abadi, yaitu rumah di sorga bersama Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, Yesus menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Kenaikan Yesus adalah awal dari harapan akan kedatangannya yang kedua kali, yaitu menjemput kita dan membawa kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Kemudian yang ketiga, Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kita orang percaya kepadanya. Roh Kudus hadir untuk menjadi penolong orang percaya kita-kita ini yang akan menginsafkan, menghibur, serta membantu kita dalam kehidupan untuk tetap kuat di dalam kebenarannya, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ada 3 hal. Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita di sorga, kemudian Tuhan Yesus nanti akan datang kedua kalinya, dia kasih tahu, saudara, dan ketiga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai dan menolong kita, saudara sekalian. Nah, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup benar-benar menyenangkan hatinya, dan saudara sekalian jangan mendukakan hati Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus adalah Allah itu sendiri, saudara sekalian, yang menciptakan kita dengan bumi dan segala isinya, saudara sekalian, ya. Nah, marilah kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua atau lautan api, saudara sekalian, abadi di lautan api. Nah, kemudian kita diminta untuk kita berjuang dalam hidup ini untuk masuk pintu yang sempit itu, artinya pintu untuk ke sorga, saudara sekalian, menjadi pelaku firman, hidup dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Allah dan tidak mendukakan hati Allah, dan juga tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Dan kemudian kata Tuhan Yesus, lebarlah pintu menuju kebinasan. Kita tidak mau untuk jadi binasa, saudara sekalian. Kita harus berkemenangan dalam hidup ini, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Nah, otomatis kita diminta berkemenangan untuk masuk surga, tetapi juga di waktu hidup di dunia ini kita diminta berkemenangan atas dosa, atas sakit penyakit, atas masalah, atas kuasa gelap, ya saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, mari kita juga selalu memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan bagi kita, saudara sekalian. Yesus sudah mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya, saudara sekalian, untuk pengampunan dosa kita, keselamatan kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menyatu dengan tubuh darahnya, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka hal-hal yang besar, spektakuler, spiritual, dan mujizat besar pasti bisa terjadi melalui hidup kita. Amin, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, dan kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga, saudara sekalian.
3 hal saudara sekalian ya yang diberikan, yang kita mengerti. Untuk Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita, dan kemudian Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan kemudian ketiga Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Marilah kita selalu bertobat dan bertobat ya dalam hidup ini. Tiada hari tanpa pertobatan saudara sekalian. Selalu bertobat dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, untuk kelak kita dapat berdiri dengan tegap di hadapan tahta Allah saudara sekalian ya. Dan kemudian juga kita selalu belajar dan belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Mereka akan berbahagia, saudara sekalian. Nah itulah saudara, marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Kenaikan Yesus ke sorga ada 3 hal saudara sekalian yang dinyatakan oleh Tuhan. Kita dapat mengerti dari kenaikan Tuhan Yesus. Ada 1, Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Nah yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga, Yesus menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Ya, dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga, Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kita orang yang percaya kepadanya. Demikianlah saudara sekalian, selamat hari kenaikan Yesus ke sorga. Yesus adalah Allah kita sendiri, dan kita sungguh mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas firman Tuhan yang luar biasa di hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan melalui firman yang Ibu sampaikan. Doa kami untuk Ibu Gembala terus diberkati Tuhan, diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita merayakan hari raya yang keempat. Ya, orang Kristen punya hari raya 5. Yang pertama apa? Diam semua ini. Yang pertama apa? Natal. Yang kedua? Jumat Agung. Yang ketiga? Paskah. Yang keempat? Kenaikan Tuhan Yesus. Yang kelima? Ini nanti 10 hari kemudian Pentakosta. Nah tadi Ibu Gembala Sidang sudah menyampaikan 3 hal. Yang pertama, pesan penting kenaikan Yesus. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita di sorga. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagiku di sorga. Amin. Nah sekarang saya mau tanya, saudara percaya tempat saudara di sorga sudah ada? Yang percaya tempatnya sudah ada di surga, boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Saudara yakin? Sudah punya tempat? Udah booking? Iya, udah disediakan. Amin. Yakin sudah disediakan? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan sudah sediakan tempat di surga, seandainya saudara dipanggil Tuhan, saudara meninggal, saudara kemana? Saudara kemana? Yang yakin ke surga, boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ke surga itu bukan karena perbuatan kita. Karena enggak semua orang bisa berbuat baik, berbuat benar. Surga itu karena ada yang bawa. Siapa yang bawa kita? Yesus. Kalau bahasa dunianya ordal. Orang dalam gitu saudara. Jadi nanti kita ke surga ada Yesus yang membawa kita. Karena kita nggak bisa datang sendiri. Amin. Saudara, dengan perbuatan saudara, dengan usaha saudara nggak bisa. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya mau tanya, di luar Yesus ada jalan? Selain Yesus ada jalan ke surga? Tidak ada. Itu sebabnya saudara bersyukur. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang menjamin sorganya buat kita semua. Amin. Maka sekarang saya mau tanya, sorga itu di mana? Jadi hening ini saudara. Luar biasa hening semua saudara. Tadi mau ke sorga, sekarang sorga itu di mana? Sorga di mana saudara? Sorga di mana? Nah kita lihat Efesus 4 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita baca 2
Efesus 4. Ya, sama-sama 2, 3 ya. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling apa? Bawah. Ia di sini Yesus yang telah naik dan telah turun. Ayat 10, sama-sama 2, 3 ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada, jauh lebih tinggi dari berapa? Semua langit untuk memenuhkan segala. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada kata semua langit, berarti ada banyak langit atau tidak? Ada banyak langit. Jadi saudara, ini sederhana sekali. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa ia yang telah turun ke dunia paling bawah, ia juga yang telah naik. Dan dia naiknya kemana? Ke langit. Ke langit ya. Nah saudara, menurut filosofi orang Israel bahwa ada tingkatan-tingkatan langit. Maka ada 3 tingkatan langit. Yang pertama, langit pertama. Langit pertama itu lihat saudara, burung-burung, ya, kupu-kupu, ya. Nah, itu langit pertama. Langit kedua itu saudara tempat bintang, bulan, ya, planet-planet. Itu langit kedua. Nah, langit ketiga itu saudara sorga. Jadi kira-kira sorga di mana? Sorga di mana? Di atas. Jadi sederhana, kalau orang tanya surga di mana? Di atas. Itu sebabnya Yesus terangkat ke sorga. Sorga itu apa? Sorga itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Sama-sama bilang bersama saya, sorga adalah tempat di mana Tuhan berada. Saudara mau ketemu Tuhan? Ya, harus ke sorga. Nah, saudara kalau ke sorga berarti saudara harus, ya itu, saudara harus meninggal dulu. Amin. Siapa yang mau duluan? Ya, giliran mau duluan saudara stop semua saudara. Yang kedua, sorga itu adalah tempat yang indah. Tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan. Ini saya sedang men-trigger saudara. Minimal saudara mulai membayangkan, oh sorga gitu ya. Sorga indah, sorga nggak ada sakit penyakit. Minimal saudara mulai membayangkan. Jadi jangan hanya bayangkan liburan ke Paris, liburan ke Amerika, liburan ke Eropa. Saudara mulai bayangkan sorga. Sorga itu tempat di mana Tuhan berada. Sorga itu tempat tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis. Sorga itu tempat yang indah. Maka saya mau tanya, lebih indah sorga atau bumi? Lebih indah surga atau bumi? Surga. Saudara mau duluan atau belakang? Ya, jadi mari saudara, kita semua sudah dijanjikan tempat di surga. Amin. Maka kalau surga saja Tuhan beri, rumah di bumi pasti Tuhan beri. Kalau surga saja Tuhan beri, pekerjaan Tuhan pasti beri. Kalau surga saja Tuhan beri, proyek di bumi Tuhan pasti beri. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kalau surga sudah Tuhan sediakan. Tadi Ibu Gembala sampaikan yang kedua, Yesus naik ke surga. Dia menyatakan kedatangan, cara kedatangan yang kedua kali. Artinya apa? Satu janji yang belum digenapi. Semua firman yang kita imani ini saudara, semua sudah dilakukan. Satu firman, satu janji yang belum terjadi adalah ia datang apa? Kembali. Nah, kita sekarang ini ibadah, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ini kita sedang menantikan kedatangan yang kedua kali. Itu sebabnya apa sikap kita? Kita baca Lukas 21 ayat 40. Sama-sama 2, 3, ya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau siap sedia. Amin. Jadi saudara harus siap sedia. Ini umpama, analogi. Ada seorang presiden misalkan, atau seorang raja. Lalu dia mau datang ke rumah saudara nanti jam 2 siang. Seorang raja, seorang presiden mau datang ke rumah saudara. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara bersihin rumah, ya, yang kotor-kotor saudara sikat, saudara siapin baju yang bagus, saudara beri semprot wangi rumah saudara. Karena yang mau datang siapa? Raja atau presiden. Sekarang
kalau yang mau datang itu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, apa yang harus saudara lakukan? Jadi bingung semua. Apa yang saudara harus lakukan? Siap sedia. Siap sedianya gimana pendeta? Ini saudara ibadah ini, saudara sedang mempersiapkan diri. Katakan amin. Maka ibadah itu penting atau tidak penting? Penting. Maka saudara jangan selalu kalau lihat kalender tanggal merah, ini liburan puncak gitu saudara. Ini liburan ke daerah. Saudara kalau lihat tanggalan merah, datang beribadah. Amin. Ibadah ini bukan untuk pendeta Elfris. Ibadah ini tuh bukan untuk pendeta-pendeta. Ibadah itu untuk saudara. Amin. Enggak ada yang amin. Ibadah itu untuk saudara. Kami gereja Ibu Gembala memfasilitasi. Enggak semua saudara bikin ibadah. Kalau hari Kamis ini kenaikan Yesus, saudara difasilitasi, ibadah tetap ada. Datang beribadah. Katakan amin. Dan ibadah itu mengandung janji. Amin. Jangan kadang-kala orang, kapan lagi libur pendeta? Coba saudara, misalkan saudara sakit, Tuhan tolong dulu Tuhan. Mohon maaf aku lagi libur gitu saudara. Boleh atau tidak saudara? Gak bisa kan? Maka hari ini saudara beribadah. Saudara siap sedia. Katakan amin. Selain siap sedia, apa yang harus kita lakukan? Tuhan akan datang kedua kali. Kita baca Lukas 21 ayat 34. Sama-sama 2, 3 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan stop. Sama-sama bilang bersama saya. Menjaga diri, tidak terlibat pesta pora dan kemabukan. Mungkin saudara tanya sama saya, pendeta emang pesta nggak boleh? Boleh. Tapi pesta pora ini saudara sesuatu yang berlebihan. Nanti saudara buka kamus ya. Apa itu pesta pora? Pesta yang berlebihan. Pesta yang di luar kendali. Pesta yang mengarah kepada amoral. Sekarang ini saudara, kalau pesta pernikahan, pesta ulang tahun itu biasa-biasa saudara boleh. Tapi pesta pora itu saudara lebih condong pesta yang berlebihan. Pesta yang amoral. Sekarang ini banyak orang, ya mohon maaf ya, pesta seks gitu ya, pesta yang macam-macam yang gak benar. Maka tadi dikatakan jangan terlibat kemabukan. Apa maksudnya? Saya mau tanya saudara, orang mabuk itu sadar atau tidak? Sadar atau tidak? Tidak sadar. Tuhan gak mau saudara jangan jadi tidak sadar. Saudara harus jaga-jaga. Orang yang gak sadar itu saudara bisa jatuh di perjalanan. Orang yang gak sadar itu saudara bisa tersesat. Itu sebabnya saudara harus berjaga-jaga. Lanjut kita baca sama-sama 2, 3 ya. Serta apa? Kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti apa? Jerat. Jadi hati-hati, jangan terikat kepentingan-kepentingan dunia. Pikirkan perkara-perkara di sorga. Maka saya mau tanya sama saudara, kalau ada pilihan, ya ada pilihan. Saudara diundang pesta teman atau ke gereja, saudara pilih yang mana? Benar ini. Tapi tadi malam saudara kemana? Gereja ya. Jadi jangan kadang-kala saudara, ini dululah, acara ini dululah, kan minggu depan pendeta Elfris masih ada kan gitu. Gereja masih ada kan. Jangan terikat kepentingan dunia, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, kita lagi di gereja. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kira-kira indah nggak? Tiba-tiba trompet bunyi, tan, tan. Saudara lagi angkat perjamuan. Saudara kira-kira saudara bersuka cita nggak? Iya. Jangan sampai saudara trompet bunyi, tan, tan. Kita tidur sama orang lain gitu saudara. Itu kacau saudara. Biarlah waktu trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, Tuhan datang. Kita didapati, tak bernoda, tak bercela, mempelai yang siap pesta di sorga. Satu ayat terakhir kita baca Ibrani 10, 35, 37, 38. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Stop, waktu Tuhan datang sedikit atau masih lama? Sedikit lagi.
Kalau sudah sedikit lagi apa yang harus kita lakukan? Ayat 38 sama-sama 2-3 ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Stop. Kita orang benar hidup oleh apa? Iman. Jadi selama saudara hidup oleh iman, saudara orang benar. Amin. Nah, kalau saudara hidup oleh iman, saudara orang benar, saudara pasti selamat. Lanjut kita baca sama-sama 2-3 ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, murtad. Sama-sama bilang, aku tidak mau murtad. Apa yang terjadi sama orang yang mengundurkan diri? Lanjut sama-sama 2-3 ya. Maka aku tidak berkenan. Mau terkenal sekalipun seluruh dunia. Kalau dia mengundurkan diri. Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan. Ini firman, bukan Pak Elfris yang bilang. Ini firman. Kalau dia mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Nggak tedeng aling-aling. Jangan mengundurkan diri. Tetap setia, hidup dalam iman. Datanglah ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi sama-sama, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanku, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku.
jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Terima kasih bahwa bersama diberikan Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama-sama pada siang hari ini. Kita masuk berjamaah kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita terima yang terbaik, kuasa dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pujian syukur kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Mari bersama-sama kita bagi pada siang hari ini. Kami yang terkasih, Gembala Sedang Gereja Timur Indonesia, Ibu Pendeta Bidar dari Pariaji, untuk pimpin perjamuan kudus pada siang hari. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya Argo tolong bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut,
dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, saudara sekalian, kita tahu kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup oleh Yesus, kita diampuni dosanya, dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat besar bisa terjadi melalui kita. Maka itu kita harus hidup dalam kekudusannya Allah, di dalam sucian Allah, karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah mau berdiam dan berkarya lewat kita ya saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin sulit, semakin sukar, semakin sulit ya saudara sekalian. Tetapi ada suara dari tahta Allah, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup sepenuh-penuhnya dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan betul-betul kita hidup di dalam kekudusannya, maka kita tidak akan menjalani kesukaran tersebut saudara sekalian. Kita akan terluput, kita akan berkemenangan atas itu saudara, atas masalah atau kesukaran, atau tidak akan dirusakkan ya saudara sekalian. Terlebih kita tidak akan mengalami resesi ekonomi apabila kita hidup dengan berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian. Kita tidak materialistis, kita tidak duniawi, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang ketiga, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas,
punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis atau tidak diabetes. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, finansial, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dan tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau selalu akan menuntun kami, dan kami percaya Tuhan Yesus. Kami minta selalu perkenanan daripada Engkau. Kami percaya kalau kamu hidup di dalam Engkau, maka kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, Tuhan Yesus. Kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Dan kami minta Tuhan Yesus selalu perkenanan daripada Engkau kepada kami semua, Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia, ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat Gereja Tiberias Indonesia kuasa dan wibawa dari surga, berkat-berkat rohani. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani, berikan apa yang mereka rasakan dalam tubuh, tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan mereka selalu sehat sempurna, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia penghasilan lebih dari cukup Tuhan Yesus. Berikan mereka pekerjaan dari Engkau, proyek-proyek baru. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari surga. Tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, tim media, dan kids dan bonner guest. Diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan keluarga diberkati. Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati. Yeni Suryoko diberkati. Pak David Kirastanto Abiata diberkati. Pak Yafet, Ibu Lili diberkati. Ibu Popi, Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Rahaja diberkati. Pak Damir di Bekasi diberkati. Ibu Marta disunter sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pak Ganda Simatupang diberkati. Ibu Teni sehat sempurna. Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati. Raymond diberkati. Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Kau sayangi Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus. Pakai jemaat-jemaat semua Tuhan Yesus. Pakai menjadi alatmu yang tangguh dalam tangan Engkau. Jadi memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Dan biarlah di dalam Gereja Tiberias Indonesia kuasamu, mujizatmu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan dirasakan dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berikan semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia. Kami mohon perkenanan-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan Yesus dalam melayani Engkau. Dalam program-program gereja ini, biarlah penuntunan daripada Engkau tidak pernah lepas dari kami. Biarlah kami mohon Tuhan Yesus penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu dan kehendak-Mu dan perkenanan-Mu selalu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini bersama Pendeta Argo Pariaji. Kami sungguh diberkati Tuhan. Doa-doa kami terus untuk Ibu Gembala dan keluarga selalu diberi kesehatan, sukacita. Tuhan tambahkan hikmat, kuasa mujizat untuk terus melayani bersama keluarga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Bu Gembala, Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kami di sorga. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Dan suatu hari kelak Tuhan akan datang menjemput dan membawa kami ke rumah di mana Bapa di sorga berada. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami bersyukur jadi anak-anak Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang menjamin hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi. Dan biarlah sepanjang kehidupan mereka selalu ingat Tuhan, cari Tuhan, dan bangga punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang telah menyelamatkan,
Tuhan yang telah menjamin hidup kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, berkati seluruh tim Buanerges Worship Team, diberkati Tuhan, para choir, para penerima tamu, mood collector, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, security, tim konseling, semua yang melayani koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami, untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di surga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali Tuhan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. You are holy. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan shalom di Berias.